Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini saya ingin membawakan renungan harian dengan judul Satu Permintaan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bukalah hati pikiran kami supaya firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dan kami semua pada hari ini dapat diberi hikmat sehingga kami semua menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami semua tak berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman pada pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Saya tunggu 5 detik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian melihat, mencari firmannya. Kita baca bersama-sama karena ini ayat lumayan panjang. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-15. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang keempat saya mulai. Pada suatu hari, raja pergi ke Gideon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gideon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masa di mana ada seorang manusia ditanya oleh Tuhan, "Apa yang kau ingini?"
Saya kemarin, bukan kemarin, beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kalau nggak salah, saya menonton sebuah film superhero. Di film tersebut ada suatu dewa, ya, kepercayaan mereka, kepercayaan kuno gitu maksudnya di dalam film tersebut, yang bisa mengabulkan satu permintaan. Apa yang saudara inginkan jika pada hari ini, ada orang yang punya kuasa begitu besar berkata kepada saudara pada pagi hari ini, kepada saya juga, apa yang kamu inginkan? Satu permintaan. Pasti otak kita akan berkecamuk. Karena satu permintaan ini harus mewakili semua aspek. Betul nggak? Itulah manusia. Di dalam film tersebut, orang itu meminta dia ingin menjadi seperti dewanya. Dia ingin menjadi orang yang bisa mengabulkan keinginan. Karena apa? Karena kalau dia bisa mengabulkan keinginan, dia bisa dengan suka hati untuk mengambil apa lagi gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dunia tawarkan selalu punya konsekuensi. Ketika ini orang dia ingin menjadi seperti dewanya gitu ya, maka dia perlu jaminan lain. Selalu ada yang namanya take and give. Kalau tidak ada orang yang membuat permintaan, maka akibatnya dia akan meninggal, mati. Karena itu menyerap tubuhnya, menyerap intisari jiwanya, kehidupannya diserap. Tetapi kalau ada orang yang membuat permintaan, maka dia akan hidup. Itu di dalam film tersebut. Tapi kalau di dalam kenyataannya, saya mau katakan bagaimana jika Anda seperti Raja Salomo pada waktu itu diberikan satu permintaan oleh Allah. Allah kita yang berkuasa dan dia menanyakan kepada kita, mau minta apa? Saya pernah menanyakan ini kepada istri saya dan saya dia tidak langsung menjawabnya. Ya tadi saya bilang, karena satu permintaan itu harus mewakili semua aspek. Mewakili semua aspek. Siapa yang gak pengen jadi kaya? Pasti ada yang pengen jadi kaya, minta pengen kaya. Lalu kita akan mulai ingat, oh kaya belum tentu bahagia. Lalu kita akan mulai menselipkan kata bahagia di situ. Oh saya mau jadi kaya dan bahagia. Tapi ternyata kalau kaya bahagia umurnya gak panjang, gak enak juga. Lalu kita mulai menyelipkan, saya mau kaya, bahagia, umur panjang. Tapi kalau umur panjang akan mati. Kalau hidup selamanya dan menjadi orang kaya raya lebih enak lagi. Kita ubah lagi, kita berpikir lagi. Maka untuk satu permintaan aja mungkin kita membutuhkan waktu 5-10 menit. Lalu kita akan berkata lagi, bagaimana jika satu permintaan ini bisa menjadi 3 permintaan? Atau mungkin 5 permintaan? Lalu mungkin kita akan mengubah lagi dan kita akan bilang, sebutkan satu permintaan yang kau inginkan. Maka kita akan bilang, saya mau minta 3 permintaan lagi. Kan bisa saja. Itulah manusia. Untungnya saya bukan Raja Salomo. Dan untungnya juga istri saya bukan Raja Salomo. Kalau saya Raja Salomo, mungkin saya nggak akan pernah tercatat di dalam Alkitab ini. Karena yang saya inginkan pasti jelas bukan hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman itu ada satu orang yang tidak menginginkan apa-apa kecuali pemahaman hikmat untuk menghakimi, untuk memimpin negeri ini. Mungkin ada yang bilang, oh dia kan raja, udah punya segalanya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda ingat bagaimana nasib Raja Daud yang dikejar-kejar anaknya?
Absalom karena dia mau dibunuh. Tidak pernah ada yang abadi di dalam dunia ini. Tapi kalau kita memiliki hikmat, itu abadi dan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita berdoa ingin menjadi kaya, ingin punya mobil, punya rumah, dan punya segalanya. Salahkah itu? Tidak salah. Tidak salah. Tapi kita sama-sama kita lihat. Saya bacakan dulu satu ayat. Saya ambil di dalam Yakobus ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Saya persilakan dulu untuk mencari ayatnya. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Sudah? Kita baca bersama-sama. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita berdoa suka salah. Sama. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi salah. Kurang tepat. Yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita coba compare dengan Raja Salomo. Ketika Raja Salomo ditanya sama Tuhan, pengen minta apa? Firman Allah mencatat di situ. Dia tidak meminta apa-apa. Dia tidak meminta kekayaan, menghabisi nyawa musuhnya, atau apapun juga. Tidak. Tetapi yang dia minta apa? Dia meminta hikmat. Meminta hikmat untuk memimpin sebuah bangsa pilihan Allah. Kenapa dia meminta hikmat? Karena dia tahu tidak mudah. Allah saja yang memimpin bangsa Israel masih tegar tengkuk. Ingat peristiwa ketika Musa naik ke atas gunung? Lihat. Di bawah malah mereka membuat patung lembu. Padahal Allah udah memimpin keluar. Apa kurang mujizat Allah? Tidak. Makanya kenapa Salomo meminta hikmat. Dan menurut Allah itu baik. Apa yang sering kita minta dalam hidup ini? Apakah kita menghabiskan buat hawa nafsu kita? Untuk keinginan kita? Salah nggak? Saya bilang nggak salah sih. Hanya kurang tepat. Akibatnya yang kita dapatkan hanya untuk diri kita sendiri. Makanya lama doanya nggak dijawab-jawab. Lalu pelan-pelan kita mulai kehilangan iman. Dan kita bilang, Tuhan ada nggak sih? Tuhan pimpin saya nggak sih? Manusia sering menyusahkan dirinya. Mau beli handphone. Siapa yang nggak mau punya handphone mahal? Semua pasti pengen punya. Mau membeli handphone, secara kemampuan masih belum bisa, tapi dipaksakan. Akibatnya dia berhutang. Berhutangnya saya tidak tahu. Dari pinjaman online atau dari kartu kredit atau apapun juga. Atau dari pay later atau apapun juga, terserah. Tapi intinya dia berhutang untuk dia mendapatkan handphone yang bagus, memuaskan hawa nafsunya. Berjalannya waktu dia mulai kesulitan. Lalu dia menyalahkan Tuhan. Atau bahkan juga bisa akibatnya dia bilang, Tuhan gak memberkati dirinya. Yang saya tanya, yang saya pikirkan adalah, Tuhan tidak memberkati dirinya atau dia menghabiskan lebih dari apa yang Tuhan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat mana yang Tuhan berikan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan hanya katakan, ambil mana itu secukupnya untuk kebutuhan satu hari. Artinya apa? Tuhan memberi berkat kita itu cukup. Tidak pernah kurang. Cukup. Yang membuat berkurang, yang membuat itu kurang adalah kita.
Karena apa? Karena hawa nafsu kita, karena keinginan kita, karena kedagingan kita, karena keserakahan kita. Peristiwa mana memberikan hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jika satu permintaan yang Tuhan tanyakan kepada kita, apa yang hendak saudara minta? Salomo tidak meminta untuk dirinya, tetapi dia meminta untuk diberikan hikmat, memimpin bangsa yang besar, dan lihat akibatnya. Apa yang tidak diminta sama Salomo, Tuhan penuhi. Lihat, bukankah Allah kita itu adalah Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan. Tidak kita minta, Dia udah sediakan. Hanya Tuhan mau tahu isi hati kita. Dia hanya mau tahu siapa yang sebenarnya diutamakan di dalam hidup ini. Bukankah hidup kita diciptakan Tuhan untuk kita memuliakan namanya? Apakah permintaan menjadi kaya untuk memuliakan namanya? Bisa saja. Hanya kebanyakan ketika orang menjadi kaya, dia menjadi pelit. Saya katakan sekali lagi. Ketika orang sudah menjadi kaya, kebanyakan orang menjadi pelit. Dia mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya nggak ngomongin soal perpuluhan, buah sulung, atau apapun juga, itu terserah. Itu balik ke diri kita masing-masing. Tapi saya mau katakan, ketika orang sudah menjadi kaya, duitnya sudah mulai banyak, dia menjadi pelit. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan kasih itu titipan. Titipan buat apa? Untuk memberkati yang lain. Sehingga ketika Anda memberkati orang lain, maka berkat dari Tuhan akan terus turun dan berlimpah-limpah yang tidak akan pernah ada habisnya. Lihat Salomo. Sampai akhir tuanya tidak pernah kehabisan harta. Oh, karena dia raja? Enggak juga. Berapa banyak raja di dalam dunia ini yang dibenci oleh rakyatnya? Banyak banget. Tapi lihat, dengan hikmat Salomo memimpin bangsa itu, memimpin bangsa Israel, sehingga firman Tuhan katakan, setelah dia, tidak ada lagi raja yang seperti dia. Tidak ada. Dan itu memang benar. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, lihatlah. Jika Tuhan yang mengangkat, dia nggak mengangkat cuma setengah. 1/4, 3/4. Dia akan mengangkatnya naik tinggi. Sampai maksimal. Sampai semaksimal orang itu, bahkan semaksimal apa yang Tuhan ingin angkat. Bahkan Tuhan katakan, jika engkau hidup sesuai dengan firman-Ku, maka jalan yang kutunjukkan kepadamu, katanya firman Tuhan bilang, maka umurnya diperpanjang lagi. Berapa banyak orang ingin awet muda? Saya sih nggak mau awet muda. Hidup selama-lamanya, capek, beneran. Saya mendingan hidup sesuai yang umur Tuhan kasih, dan ketika Tuhan jemput saya ditempatkan di dalam keabadian bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat renungan saya yang terakhir, ayatnya Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuaikah firman-Nya dengan firman apa yang dikatakan kepada Salomo? Sesuai. Dia mencari hikmat Allah. Dia meminta hikmat Allah. Dia meminta pengertian Allah. Seringkali permintaan yang kita minta itu untuk menghabiskan di hawa nafsu kita. Ada orang minta anak. Ketika Tuhan kasih, lihat apakah tambah setia atau tidak.
Atau malah mengagungkan anaknya. Anaknya jatuh sedikit, waduh, bisa dunia heboh. Anaknya kenapa? Sedikit, wah, langsung anaknya diagungkan. Lupa berdoa, lupa begini. Semenjak punya anak, sering jalan-jalan bersama dengan anaknya. Salah nggak? Enggak, enggak salah. Tapi kalau Tuhan tidak didahulukan, jelas salah. Ketika kita punya anak, Tuhan katakan, didik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga ketika kamu menjadi tua, maka hidupmu akan senang. Bukan malah sebaliknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa permintaan Anda hari ini? Jika Tuhan tanyakan kepada kita semua, apa yang hendak kau minta dariku? Apa yang hendak Martin minta kepada Tuhan Yesus? Itu hanya bisa dijawab masing-masing pribadi pada pagi hari ini. Tapi pastikan jawaban Anda tidak salah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana mengenai satu permintaan. Apa yang hendak kami minta kepadamu jika Engkau berikan satu permintaan? Apakah kami akan habiskan untuk hawa nafsu kami? Atau kami habiskan untuk kemuliaan nama Tuhan? Supaya Engkau semakin ditinggikan, supaya Engkau makin dipermuliakan. Dan ketika Engkau memberikan kami segala berkat yang sangat luar biasa, apakah kami masih ingin melakukan hal yang baik, sehingga orang lain tahu bahwa ada Kristus di dalam hidup kami, di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan, sehingga banyak orang yang akan bertobat, banyak orang yang akan mendengarkan Engkau lebih lagi, karena mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Bapa, mampukan kami menjalani hidup ke depan, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hati-hati dengan segala permintaan yang kita minta. Karena terkadang permintaan yang kita minta belum tentu yang terbaik buat kita. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu jelas yang paling baik untuk kita semua. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.